Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel HKL ID Produksi. Kali ini kita kembali lagi di channel YouTube kesayangan. Dan kali ini kita kembali lagi di podcast cerita horor. Dan kali ini kita akan bercerita horor tentang kesalahan fatal. Check it out. Oke, lanjut. Saat berusia 14 tahun, aku terjebak dalam dunia kelam keluargaku yang erat dengan praktik musyrik. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Keluargaku dari pihak ibu memegang teguh adat Jawa, sementara pihak bapak adalah orang yang sangat religius. Dari sinilah benturan besar dalam keluargaku dimulai. Semuanya bermula saat aku melihat seorang kakek meludahi mentimun di lemari embah yang seketika berubah menjadi embahku. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada paman. Tak disangka, paman malah bertengkar hebat dengan bapak hingga nyaris saling membunuh. Meski bapak membacok paman, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Justru bapak yang terluka parah, memuntahkan darah setelah didorong paman. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat rumah sepi, paman mengajakku ke rumahnya di Palur, Solo. Di sanalah segala berubah. Aku dihisap ke dunia tak kasat mata, melihat makhluk-makhluk gaib menyeramkan. Bahkan anak kecil bermain dengan potongan kepala. Aku ketakutan, pingsan, dan sejak saat itu mulai belajar ilmu dari paman. Semua semakin dalam ketika kami berziarah ke makam Mbah Buyut di Majasto. Di sanalah aku diberi baju putih yang konon bisa memberi kekuatan, dan mata batinku dibuka kembali. Aku mulai sering mengikuti paman ke tempat-tempat angker, merasa kuat dan tak terkalahkan. Tapi dalam hati kecilku ada kekosongan. Sampai akhirnya aku bertemu kembali dengan bapak. Dengan emosional, aku menuntut alasan perceraian orang tuaku. Disitulah bapak mengungkapkan semuanya, bahwa aku dulu lahir sungsang dan hampir mati, tapi diberi kesempatan hidup kembali oleh Allah. Harapannya aku akan menjadi anak yang lurus, tapi aku malah mengikuti jejak musyrik keluarganya. Bapak bercerita bagaimana dia sering menjadi korban balasan dari perbuatan mereka, muntah darah, bahkan cacing. Puncaknya, aku memutuskan untuk bertaubat dan membuang baju putih itu ke Sungai Bengawan, Solo. Tapi malamnya, sosok wanita bergigih taring muncul dan membuatku kesurupan. Setelah sadar, aku disudutkan oleh keluarga sendiri. Bahkan paman dan kakek menganggapku pengkhianat, dan mereka menolak membantuku lagi. Akhirnya aku memutuskan pergi dari rumah. Hanya diantar oleh ibu sampai depan rumah. Saat berpamitan, sosok kakek yang dulu kulihat kembali muncul, seolah menandakan bahwa aku belum selesai dengan dunia lama itu. Tapi aku sudah mantap. Aku ingin hijrah. Aku ingin menyusul bapak ke Surabaya, memulai hidup yang baru. Cerita ini adalah kisah nyata, bukan dongeng atau film horor. Ini adalah potongan hidup yang aku alami sendiri. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa ketika kita salah langkah, jalan untuk kembali
mungkin sulit tapi bukan tidak mungkin. Jangan pernah remehkan kekuatan keimanan, karena itu salah satunya pagar pelindung dari kesalahan fatal yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi. Oke, cekidot. Sampai di sini dulu cerita podcast horor berikutnya. Dan sampai jumpa di podcast cerita horor berikutnya. Bye bye.